Selamat datang di podcast Literasi dan juga Inklusi bersama Bank BPD Bali, bersama saya Dodio Sandra. Setiap orang berhak mendapatkan layanan keuangan yang aman, adil, dan juga transparan. Namun, perlindungan konsumen bukan hanya soal tahu hak saat terjadi masalah. Yang lebih penting adalah memahami produk yang digunakan, membaca setiap perjanjian, serta mengetahui kemana harus mengadu jika mengalami kendala. Yang pastinya adalah yang harus kita ingat karena semakin paham hak juga kewajiban kita, semakin aman pula keputusan finansial yang akan kita ambil. Hari ini di podcast kita akan membahas perlindungan konsumen bukan sekedar hak tapi adalah bekal. Dan tamu-tamu saya yang kece sudah hadir di podcast. Ada Imade Dede Fradita, AOR Pengembangan Produk Divisi Kredit Retail dan Konsumer. Ada juga Anak Agung Ayu Atika Paramita Wenda, AOR Service Quality dan Contact Center. Halo, selamat datang di podcast. Halo, selamat pagi Kak Doi. Terima kasih sudah datang. Ini mengganggu jam-jam kerja dan jam sibuk ya. Tapi nggak apa-apa, hari ini pasti kita akan ngobrol banyak dan saya pengen tahu lebih banyak. Karena seperti tema, perlindungan konsumen bukan sekedar hak tapi adalah bekal. Jadi di podcast kali ini teman-teman, saya panggil teman-teman boleh ya? Boleh, saya akan banyak ya, bertanya selaku customer atau selaku nasabah. Saya ke Kak Atika dulu. Kak Atika, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pengaduan konsumen? Oke Kak Doi, pengaduan konsumen itu adalah suatu bentuk ungkapan ketidakpuasan dari nasabah ya Kak, atas penggunaan produk dan layanan bank. Itu bisa disebabkan karena adanya potensi ataupun juga sudah menimbulkan kerugian secara materi di sisi nasabah. Oke, itu adalah pengaduan ya. Yes, Oke, betul. tapi kalau dalam perbankan kan banyak sekali hal-hal yang dilakukan, misalkan orang nabung sampai dengan kredit. Saya ke Kak Dede karena memang ahli di bidang kredit ya. Siap. Kak Dede, kenapa perlindungan konsumen itu menjadi aspek yang sangat penting dalam layanan perkreditan di perbankan? Baik Kak Doi, untuk kredit, kredit merupakan hubungan yang didasari atas dasar kepercayaan antara bank dengan nasabah ataupun calon debitur dan debitur. Nah, dari sisi nasabah itu berhak memperoleh pelayanan yang transparansi terkait dengan produk, kemudian pelayanan yang baik dari perbankan, kemudian juga berhak mendapatkan informasi apabila terdapat keluhan yang akan disampaikan kepada bank ataupun pengaduan dari konsumen. Nah, dari sisi bank itu wajib melaksanakan untuk menginformasikan produk secara transparansi, kemudian melakukan pelayanan yang profesional dan menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, untuk ketika hal tersebut sudah dilakukan, maka akan menimbulkan kepercayaan yang lebih dari sebelumnya dari nasabah dan akan menjadikan bank menjadi sistem yang lebih sehat. Hal ini juga Kak Doi mungkin menginformasikan hal ini juga telah diatur di dalam BOJK 22 tahun 2023 tentang pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Jadi bahasa sederhananya adalah calon debitur atau juga debitur ini ketika datang ke bank, jadi nantinya akan sama-sama paham, sama-sama transparan, sama-sama ngerti isi perjanjian itu apa sih, supaya tidak ada pengaduan yang akhirnya mungkin pengaduannya saya merasa tertipu, saya merasa kecewa. Ini berkaitan berarti sama Kak Atika. Sebenarnya yang bisa mengajukan pengaduan itu siapa saja? Apakah yang ngerasa kurang puas dengan perjanjiannya saja atau hal-hal lain sebenarnya orang boleh melakukan pengaduan atau seperti apa sih Kak? Untuk yang menyampaikan pengaduan itu setiap nasabah sih Kak Doi. Jadi setiap nasabah yang menggunakan produk dan layanan bank dapat menyampaikan pengaduan ke bank. Dalam hal teman-teman nasabah itu misalkan tidak bisa ataupun berhalangan untuk menyampaikan pengaduan ke bank, jadi nasabah itu bisa diwakilkan loh Kak Doi. Iya, bisa banget diwakilkan oleh perwakilan konsumennya. Tapi dengan catatan perwakilan konsumen tersebut harus membawa surat kuasa dari nasabahnya. Misalkan bapak saya ngasih surat kuasa ke saya boleh melakukan pengaduannya. Iya, betul sekali. Tapi asalkan ada surat kuasa ya. Iya, betul Kak. Tapi terkait dengan pengaduan tadi, sebenarnya kalau pengaduan di bidang perkreditan seperti apa Pak Dede? Untuk pengaduan di bidang perkreditan itu Kak, itu ada beragam sih Kak terkait dengan pengaduan itu. Nah, biasanya terkait dengan pengaduan terhadap produk kredit, kemudian
adanya pengaduan terkait dengan informasi ataupun yang belum jelas dipahami oleh nasabah seperti suku bunga, kemudian pembayaran kredit. Nah, dalam arti itu Bank BPD Bali siap melayani terhadap pengaduan dari masyarakat ataupun nasabah perkreditan, sehingga kedepannya bila keduanya sudah saling mengisi lah istilahnya, Kak, ya. Artinya nanti ke depan dapat meminimalisir terkait dengan pengaduan yang disampaikan oleh nasabah tersebut. Oke, jadi ketika kita mengajukan kredit atau sudah melakukan kredit, intinya adalah dikasih pemahaman dulu nih, supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari. Masalah bunganya, masalah kalau biasa ngelakuin kredit itu adalah ada persyaratan-persyaratan khusus atau persyaratan tertentu gitu ya. Oke, jadi itu yang dibuat clear dulu, dibuat lebih jelas dulu supaya customer ini merasa aman untuk melakukan kredit. Tapi pada intinya ada juga mungkin customer yang males baca. Kadang sampai kayak akhirnya nggak tahu, baru komplainnya belakangan. Mungkin saja terjadi ya. Saya ke Kak Atika, lalu bagaimana cara customer ini atau orang-orang ini untuk menyampaikan pengaduan kepada bank? Tadi kan kalau misalkan Bapak saya yang minjem boleh diwakilkan asalkan surat kuasa. Seperti apa sih sebenarnya gambarannya? Saya penasaran, Kak Atika. Nah, Kak, untuk penyampaian pengaduan itu ada dua sih, Kak, ya. Misalkan jadi nasabah itu bisa menyampaikan pengaduan secara lisan maupun secara tertulis nih, Kak. Nah, untuk yang pengaduan secara lisan, nasabah itu bisa menghubungi call center bank. Dan dipastikan yang dihubungi adalah call center resminya. Kalau untuk Bank BPD Bali, call center resminya di nomor 1500844. Dan untuk yang metode kedua adalah menyampaikan pengaduan secara tertulis nih, Kak Doi. Penyampaian pengaduan secara tertulis itu bisa disampaikan dengan melalui berbagai kanal yang disediakan bank, misalkan dengan cara mengunjungi customer service di kantor cabang ataupun kantor cabang pembantu terdekat dengan nasabah, ataupun juga bisa bersurat resmi nih ke Bank BPD Bali yang dituju kemana ini. Lalu untuk penyampaian pengaduan dapat juga disampaikan melalui email ke bpdbalicare@bpdbali.co.id dan juga menyampaikan pengaduan itu melalui website kami, Kak, melalui chat di website Bank BPD Bali yaitu www.bpdbali.co.id. Selain itu juga bisa menyampaikan pengaduan melalui media sosial kami ya, Kak, yang sudah terintegrasi dengan kontak center kami, yaitu melalui Instagram maupun juga Facebook kami, Kak. Berarti link-link tadi atau tempat-tempat tadilah bisa melakukan pengaduan. Iya, betul sekali. Terima kasih. Tapi Kak Dede, kalau ngomongin tentang pengaduan di masalah kredit, apakah prosedurnya sama atau seperti apa supaya bisa ditindaklanjuti dengan baik? Kalau perkreditan seperti apa alurnya? Nah, untuk perkreditan hampir sama sih, Kak, seperti yang disampaikan sama Kak Atika. Jadi memang untuk pengajuan keluhan ataupun pengaduan konsumen dari masyarakat itu untuk bidang perkreditan melalui yang pertama media lisan, kemudian media elektronik. Nah, untuk yang media lisan, Bapak Ibu ataupun nasabah itu dapat menyampaikan melalui ke cabang masing-masing ataupun unit kerja masing-masing dan juga melalui call center seperti yang disampaikan Kak Atika di nomor 1500844. Kemudian juga melalui media website, media email, kemudian media sosial seperti Kak Atika sampaikan tadi. Kemudian live chat melalui website Bank BPD Bali. Nah, mungkin tambahan sedikit, Kak, untuk perkreditan itu agar pada saat pengaduan menyampaikan kronologis dari keluhan, kemudian data-data yang terhadap keluhan yang akan disampaikan, sehingga kedepannya bank dapat memverifikasi terkait dengan keluhan masyarakat dan bank dapat secara profesional, cepat dan tepat dalam menanggapi keluhan dari nasabah ataupun calon debitur dan debitur tersebut. Bisa diselesaikan masalahnya, kronologisnya udah diceritakan sedetail mungkin gitu ya. Jadi teman-teman, kalau tadi sudah dijelaskan bahwa link-link pengaduan sudah disiapkan sama Bank BPD Bali. Mungkin ini akan tergantung usia ya. Kalau yang Gen Z mungkin akan cek Instagram, ada live chat dan segala macam. Ada yang mungkin agak lebih dewasa langsung ke bank, pengaduan bank terdekat. Itu boleh yang mana saja, asalkan yang nggak boleh adalah langsung posting di sosial media, bikin threads, biar
viral, mungkin itu nggak usah, karena tidak menyelesaikan masalah ya. Mending alangkah lebih bagus adalah datang ke bank, menambah masalah, memperkeruh masalah. Yang ada adalah cuman iya tidak menyelesaikan masalah. Oke. Tapi selama ini yang sudah dijalani, contoh pengaduan yang pernah datang ke Atika seperti apa? Kalau di bank tuh sebenarnya beragam banget ya Kak ya terkait dengan pengaduan itu. Beberapa contohnya tuh misalkan nih kalau ada nasabah transaksi di mesin ATM tarik tunai misalnya Kak, saldonya udah ke debit tapi ternyata uangnya nggak keluar dari mesin. Oke. Ada juga yang misalkan kayak transaksi transfer, sudah ke debit saldonya juga tapi ternyata uangnya belum nyampe di rekening yang tempat tujuannya. Terus ada juga yang misalkan kayak kita kan biasanya sering belanja nih Kak, betul. Belanja di merchant-merchant di toko gitu kan ya, pakai transaksi kris. Sudah ke debit uangnya tapi ternyata si merchantnya atau tokonya bilangnya aduh belum masuk nih uangnya Kak, seperti itu. Itu sih beberapa contoh yang transaksional. Tapi kalau misalkan yang terkait dengan layanan bank nih misalnya, nasabah juga bisa kok banget menyampaikan pengaduan ke Bank BPD Bali. Misalkan nih ada misalkan layanan teman-teman dari frontliner kami yang kurang berkenan, misalkan CS, teller ataupun satpam yang jutek atau gimana Kak, bisa banget diadukan ke kami juga Kak. Atau misalkan juga mobile bankingnya tidak bisa diakses, nggak bisa login, terkendala untuk transaksi, bisa tanya ke kami Kak. Nah itu kalau di perbankan. Kalau di perkreditan sejauh ini contohnya yang seperti apa Pak Dede? Untuk pengaduan Kak Doi banyak hal sih Kak terkait dengan pengaduan. Mungkin yang paling sering itu Kak terkait dengan pengaduan ataupun keluhan dari masyarakat terkait perkreditan itu. Yang pertama itu contohnya terkait dengan pelelangan agunan Kak. Itu apa tuh? Pelelangan agunan untuk kredit yang sudah artinya sudah macet dan debitur tidak tidak berkomitmen untuk membayar kewajiban. Nah contohnya seperti itu terkait dengan lelang. Lelang biasanya ada pengaduan dari debitur itu nilai agunannya tidak sesuai dengan nilai pasar. Nah, mungkin dijelaskan sedikit dari perbankan itu terkait dengan pelelangan itu sudah melaksanakan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan nomor 122 nomor tahun 2023 terkait dengan petunjuk pelaksanaan lelang. Nah, untuk appraisal agunan kita juga sudah menunjuk appraisal independen dari kantor jasa penilai publik. Udah ada aturannya. Udah ada aturannya sebenarnya Kak. Gak sekedar iseng Bank BPD Bali bikin lelang nih, nggak kayak gitu ya. Nggak seperti itu. Artinya untuk appraisal itu sudah dilakukan oleh orang yang independen. Kemudian sudah bersertifikasi dan memiliki kompetensi di bidangnya. Kemudian terkait yang kedua Kak, terkait pengaduan juga terkait modus pelunasan hutang Kak. Itu apa tuh? Modus pelunasan hutang itu ada debitur yang diiming-imingi oleh anggaplah oknum Kak ya, dalam tanda kutip oknum, di mana mengiming-imingi bahwa hutangnya debitur itu sudah dilunasi oleh negara gitu. Artinya sudah ditanggung sama negara. Jadi debitur enggak usah mengangsur lagi untuk kreditnya kepada perbankan. Padahal mana ada? Iya, mana ada. Mungkin. Apalagi kan sekarang situasinya juga seperti ini. Nggak mungkin negara melunasi hutang yang tujuannya untuk pribadi orang masing-masing. Itu biasanya sih Kak ada dokumen biasanya ditunjukin itu disingkat SBKKN, surat berharga kedaulatan keuangan negara. Biasanya itu ada ditandatangani oleh pejabat-pejabat negara lah isinya. Artinya kan surat itu anggaplah tidak benar gitu Kak ya. Tidak benar surat tersebut. Dan juga untuk kredit debitur ini nasabah menyetorkan uang kepada oknum-oknum ini Kak. Karena dengan penjelasan di awal. Iya, penjelasan tadi dilunasi oleh negara. Mohon maaf Bapak Ibu, belum ada konsep seperti itu belum ada Kak, belum ada sama sekali. Belum ada sampai detik ini. Alangkah lebih bagusnya kalau ngerasa misalkan dapat penawaran yang menggiurkan, lo tanya ke bank langsung. Tanya ke bank langsung. Itu paling benar ya. Berarti selama ini pengaduan seperti itulah yang sering muncul pengaduan. Dan menjadi bikin PR juga nggak sih? PR juga, teman-teman perkreditan harus menjelaskan dari awal kan? Iya, kita kan juga harus menanggapilah keluhan dari masyarakat biar sesuai dengan aturan yang berlaku. Iya, justru kalau nggak ditanggapi mereka kecewa sebagai nasabah kan. Nah, tapi yang penasaran juga apa yang harus dipersiapkan ketika kita melakukan pengaduan buat Tika? Apakah tadi kalau misalnya kalau surat kuasa, hal lain lagi apalagi sih yang harus kita persiapkan selain mental? Sebenarnya simpel aja sih Kak Doi. Yang pertama tuh teman-teman dari nasabah itu wajib untuk membawa identitas dirinya, KTP. Begitu juga dengan perwakilannya. Kalau memang diwakili, jadi dibawanya adalah surat
kuasanya beserta dengan identitas diri dari perwakilan nasabah tersebut. Lalu berikutnya sudah pasti adalah bukti transaksinya, Kak. Bukti transaksi yang akan diadukan oleh si nasabah tersebut. Dan juga bisa membawa dokumen pendukung lainnya seperti misalkan ada surat keterangan kepolisian atau tadi misalkan memang ada SBK KKN yang disampaikan oleh Kak Dede tadi itu bisa disertakan juga sebagai bukti pendukung untuk pengaduan. Seperti itu, Kak. Jadi standarnya melapor ya. Iya, betul. Tapi kalau di masalah perkreditan sebenarnya kalau ngomongin tentang hak nasabah kredit yang harus dipenuhi oleh bank, ini sesuai dengan perlindungan konsumen sebenarnya apa aja sih, Kak Dede? Saya penasaran soalnya. Tadi kan udah disebutkan banyak nih tentang kredit. Sebenarnya ada nggak hak nasabah? Untuk hak nasabah, Kak Joy, itu wajib, artinya bank menjelaskan terkait dengan produk bank itu secara transparan, seperti suku bunga, kemudian biaya-biaya yang akan dibayar oleh debitur, kemudian jangka waktu kredit itu wajib dijelaskan di awal sebelum debitur menandatangani perjanjian kredit. Sehingga harus hak yang mereka tahu, sehingga kedepannya artinya kan tidak terjadi keluhan lah, Kak, ya. Nggak ada miskomunikasi. Nggak ada miskomunikasi sehingga di awal diketahui, dipahami terlebih dahulu, sehingga di belakang hari kita dapat tidak menjadi masalah lagi. Lebih aman lah lebih ya. Aman, tapi ya. Pak Dede, saya kepo aja sih, penasaran. Pernah nggak selama ini calon debitur atau yang meminjam ini, calon nasabah mau minjam, kayak udah langsung pengen dapat uangnya aja nih, bacanya ntar deh, iya Pak, saya paham. Pernah nggak ada yang kayak cepet banget ke responnya, cuman ingin uangnya? Ada nggak kejadian itu? Jujur. Saat ini sih nggak ada, nggak ada ya? Karena kan sudah sesuai dengan SOP internal bank itu, artinya sebelum nasabah menandatangani, itu dijelaskan terlebih dahulu. Untuk di perjanjian kredit dijelaskan oleh, kalau di kita sih bagian hukum administrasi kredit, Kak, namanya, Kak. Pokoknya dengerin dulu dengan detail. Iya, dengerin dengan detail, dijelaskan baik itu yang PK di bawah tangan, perjanjian kredit di bawah tangan, ataupun yang PK notarial, perjanjian kredit yang dibuatkan oleh notaris. Nanti dijelaskan kalau di kita pegawai bank menjelaskan secara yang PK di bawah tangan, kemudian oleh notaris apabila PK dibuatkan oleh notarial ataupun dibuatkan oleh notaris. Kirain ada yang saking semangatnya, wah pinjaman saya di-approve nih, uang. Ya saya paham, kirain kayak gitu. Tapi jangan sampai kayak gitu ya. Takutnya nanti di belakang akan ribet miskomunikasi dan segala macamnya. Nah, informasi yang sebenarnya dari bank sendiri yang perlu dipersiapkan saat mendapatkan pengaduan itu seperti apa? Informasi apa saja sih yang perlu disiapkan? Tadi kan sebenarnya kalau file-file udah, ada hal-hal lain lagi yang harus kita siapin nggak sih, Kak Atika? Yang paling penting itu biasanya adalah kronologi kejadian. Kronologi. Seperti yang disampaikan Kak Dede tadi. Jadi nasabah itu diharapkan bisa menceritakan ke petugas bank secara rinci apa sih terkait dengan transaksi yang dialami yang akan diadukan ke bank. Selain itu juga bisa menyertakan kayak nomor rekeningnya yang terdebit misalkan, Kak, atau waktu dan tanggal kejadiannya, tanggal transaksinya di mana, lokasi transaksinya di mana, seperti itu, Kak. Jadi itu wajib dilengkapi semuanya untuk memudahkan kami dari tim petugas bank untuk melakukan penyelesaian sih, Kak. Gampang di trackingnya ya. Iya, betul sekali. Nah, saya balik lagi ke Kak Dede. Masyarakat perlu baca, tadi perlu paham. Selain memang biar nggak miskomunikasi, ada tujuan lain lagi nggak? Supaya apa? Kenapa masyarakat itu penting banget tahu dan paham perjanjian-perjanjian tadi itu? Ada hal lain lagi nggak? Untuk perjanjian itu sih, Kak, yang pertama memang kedepannya biar tak terjadi masalah. Kan itu, Kak, ya. Yang kedua artinya ke depan artinya untuk debitur ini ahli warisnya tidak menuntut hal yang tidak diinginkan, Kak. Berkaitan ke sana juga. Berkaitan ke ahli warisnya. Siapa tahu nanti kan ada masalah, misalkan debitur meninggal, kalau dijelaskan terlebih dahulu bahwa debitur di cover asuransi, hanya di cover misalkan plafon kreditnya 100 juta hanya di cover sebesar 75% gitu, misalkan nanti kan hanya di cover 75 juta jadinya hanya dibayar oleh asuransi 75 juta dan sisanya masih tetap diangsur oleh ahli waris nantinya. Itu sih, Kak. Baik. Jadi nggak ada miskomunikasi dengan ahli waris sekaligus ya. Tapi ada biaya nggak sih kalau melakukan pengaduan, Kak Atika? Saya kepo soalnya. Kalau untuk penyampaian pengaduan itu sama sekali nggak dikenakan biaya ya, Kak. Jadi nasabah itu bebas banget menyampaikan pengaduan ke bank tanpa harus khawatir dikenakan ataupun dipungut biaya. Jadi tidak ada charge di situ, tidak ada biaya di situ. Iya, betul sekali.
Saya balik lagi ke Kak Dede. Kak, kalau sedang ada kesulitan, sekarang nih ekonomi kayaknya juga lagi agak up and down ya. Usaha, ada beberapa teman lihat kayak, aduh kenapa sih usaha gue kayak gini lagi, kayak nggak ada pergerakan, mulai nunggak nih. Bank ini sendiri ada nggak bisa diajak kita berdiskusi kayak solusinya kayak apa ya? Dari Bank BPD Bali ada nggak selama ini ngasih ruang solusi untuk nasabah atau masyarakat? Iya. Untuk yang debitur yang merasa artinya permasalahan di usahanya Kak, nanti sebaiknya lebih cepat menyampaikan kepada bank ataupun petugas-petugas Bank BPD Bali, di mana misalkan sudah memiliki kredit bisa disampaikan kepada kantor cabang terdekatnya, di mana kredit itu direalisasikan. Nah nanti solusinya Kak itu akan misalkan debitur berkomitmen, memiliki komitmen, nanti dilakukan analisa kembali Kak terkait dengan kreditnya, terkait dengan prospek usaha, kinerja debitur, kemudian kemampuan membayar dari debitur. Nah apabila seperti yang saya sampaikan memiliki komitmen debitur tersebut, maka akan dilakukan restrukturisasi kredit Kak istilahnya Kak, kepada diberikan kepada debitur sehingga pembayaran kredit bisa mengacu kepada kemampuan membayar dari debitur tersebut. Karena rekonstruksi tadi ya. Restrukturisasi kredit. Restrukturisasi. Jadi menyesuaikan dengan penghasilan dan segala macam. Bayar cicilannya sekian. Bahasa sederhananya begitu ya. Jadi akan disesuaikan lagi kemampuan kita untuk membayar cicilan. Tapi kalau kita mau lebih awal untuk sharing sama teman-teman Bank BPD Bali. Kalau misalkan kejadiannya udah 2 tahun yang lalu sebenarnya udah up and down, lo baru ngomong cerita sekarang kan agak susah kan Bang, belum nggak tahu gitu kan kejadiannya. Iya artinya memang sih gini Kak, kita juga melakukan pemantauan sih Kak, setiap kredit cair itu dilakukan pemantauan setiap bulan, setiap tahun itu dilakukan pemantauan secara ketat terhadap debitur. Jadi ketika di pertengahan atau gimana merasa itulah agak usahanya susah, turun gitu misalkan, diharapkan segera melapor ke Bank BPD Bali atau berdiskusi dengan petugas bank. Jadi sangat-sangat mungkin sekali ruang diskusi itu dibuka oleh Bank BPD Bali. Jadi kita main jujur-jujuran aja di situ bahwa misalkan omsetnya lagi turun, indeks ekonomi omsetnya kurang mumpuni, nanti akan ada lagi teman-teman Bank BPD Bali mengatur itu semua, membantu kita supaya secara finansial masih aman. Gitu. Nah, kalau masalah pengaduan, biasanya butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikan pengaduan ini? Apakah memang dalam 1 hari pengaduan bisa langsung selesai atau gimana kalau misal pengaduan lisan atau jenis yang lainnya, Kak Atika? Iya Kak Doi, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau untuk pengaduan itu kan ada 2, pengaduan lisan maupun tertulis. Nah untuk pengaduan lisan sendiri, itu kita membutuhkan waktu paling lama adalah 5 hari kerja sejak pengaduan itu diterima untuk diselesaikan Kak. Namun dalam penyelesaian pengaduan lisan itu membutuhkan dokumen lebih lanjut, ataupun juga bank membutuhkan investigasi lagi Kak. Jadi pengaduan lisan itu akan diproses menjadi pengaduan tertulis Kak. Tapi tentunya dengan pemberitahuan sih terlebih dahulu ke nasabahnya. Jadi petugas bank pastinya akan menghubungi si nasabah untuk memberitahukan bahwa pengaduannya yang lisan tadinya akan berubah menjadi tertulis. Dan untuk pengaduan tertulis sendiri itu membutuhkan waktu 10 hari kerja Kak untuk penyelesaian pengaduannya di sisi kami. Namun kalau misalkan memang dirasa bank itu membutuhkan waktu lebih panjang, maka petugas bank akan menghubungi nasabah juga Kak, akan memberitahukan bahwa pengaduan tersebut dapat diperpanjang 10 hari kerja berikutnya Kak. Jadi semua transparan dijelaskan antara pihak pengadu dan juga yang membereskan pengaduan ini. Iya betul sekali Kak Doi. Bank BPD Bali. Iya betul. Iya kebayang 5 hari terus ada yang 10 hari juga, tergantung memang tingkat kesulitan dari kejadian yang dilaporkan tersebut. Iya betul sekali Kak Doi. Nah tadi ngomongin tentang restrukturisasi. Agak susah ya istilah perbankan ini ya. Kayaknya besok saya harus kerja di bank beneran deh. Ya, ini coba ada jenis-jenis di kredit itu seperti apa aja sih Pak? Boleh dikasih tahu jenis restrukturisasi kredit di bank? Nah Kak Doi, untuk saat ini kita sering menerapkan terkait dengan restrukturisasi itu, misalkan terkait dengan restrukturisasi perpanjangan jangka waktu kredit, kemudian ada restrukturisasi penurunan suku bunga, kemudian restrukturisasi penundaan pembayaran pokok kredit Kak. Artinya bunga, pokok kredit, ya perpanjangan jangka waktu, bunga, penurunan suku bunga, kemudian ada penundaan pembayaran pokok Kak. Jadi misalkan Kak, contohnya
perpanjangan jangka waktu, misalkan untuk sekarang jangka waktunya 5 tahun, bila dilakukan restrukturisasi kan menjadi, anggaplah 5 tahun restrukturisasi menjadi 10 tahun. Nah di sana juga kita melakukan analisa melihat kemampuan debitur membayar berapa sih, sehingga akan menyesuaikan terkait dengan restrukturisasi perpanjangan jangka waktu ini. Dan juga tergantung juga komitmen dari debitur ini. Kalau debitur berkomitmen, otomatis restrukturisasi akan dijalankan, Kak. Kesepakatan dua pihak berarti kedua belah nggak pihak, mungkin ya, cuman bank doang bank aja, ya. Atau juga si teman kita nasabah ini doang gitu ya, enggak ya. Oke, jadi menyesuaikan. Dan di mana tujuannya sebenarnya baik untuk membuat aman secara finansial. Iya, artinya aman seperti yang Kak Doi sampaikan, kredit tidak menjadi macet kan gitu Kak ya. Kemudian agunan tidak dilakukan pelelangan. Dan juga riwayat debitur pada sistem layanan informasi kredit dari OJK itu menjadi aman, Kak. Sliknya aman. Ya, sliknya aman dan tidak macet gitu sih. Ya, karena kalau udah slik bermasalah kan beda cerita lagi ya. Iya, kedepannya sulit akan betul saudara-saudara mengajukan kredit. Benar. Nah, saya ke Kak Atika. Gimana kalau misalkan nasabah nggak puas nih dengan saya sudah melapor, tapi iya kok gitu sih penanganannya? Pernah nggak kejadian seperti itu? Ada beberapa yang Lalu gitu, Kak apa Doi. yang dilakukan teman-teman bank? Iya. Jadi biasanya kalau seperti itu dari nasabah juga bisa menyampaikan keberatan ya, Kak. Jadi menyampaikan tanggapan kembali nih atas hasil penyelesaian dari bank. Jadi selain itu juga dari nasabah bisa menyampaikan pengaduan itu ke OJK ataupun ke BI, ke Bank Indonesia. Ya. Dan selain itu juga nasabah bisa menyampaikan ataupun mengajukan mekanisme penyelesaian sengketa nih, Kak, melalui LAPSSJK atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang sudah ditetapkan oleh OJK, Kak. Jadi ada ruang-ruang lagi untuk berdiskusi ya. Iya, betul. Gak buntu mentok di situ. Ya kalau nggak terima ya udah nggak kayak gitu ya. Itu kalau curhatan pribadi ya. Kalau di perbankan ternyata beda. Nah, saya balik lagi ke Pak Dede, Pak. Kalau ngomongin tentang menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah selama proses pengaduan dari teman-teman yang melakukan kredit, itu seperti apa sih caranya? Terus menjaga kerahasiaan itu? Karena takutnya tadi misalkan ternyata saya harus melakukan restrukturisasi, kan orang, aduh ntar saya ketahuan miskin nih kayak gimana? Itu menjaga rahasia itu seperti apa pihak perbankan? Baik, Kak Doi, untuk menjaga data-data debitur dalam hal dilakukan pengaduan ataupun mengajukan keluhan, itu data-data debitur memang kita simpan dengan baik, Kak. Itu juga ada prosedurnya sesuai dengan ketentuan internal bank, dan juga data-data yang kita mintakan terkait dengan pengaduan ataupun keluhan ini itu kita proses sesuai dengan mekanisme yang ada, Kak. Artinya kita lakukan validasi sesuai dengan keluhan yang ada, kan gitu, Kak ya. Datanya ini disimpan itu dengan baik di bank, tidak disebarluaskan ke pihak ketiga. Itu juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pelindungan Data Pribadi, Kak. Dan juga sesuai dengan POJK 22 Tahun 2023 terkait dengan pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Jadi kita menyimpan data tersebut dengan baik dan tidak menyebarluaskan ke pihak lain, kecuali memang, Kak ya, memang aturan undang-undang memungkinkan untuk data tersebut diberikan kepada pihak lain dan juga diminta oleh pejabat yang berwenang, Kak. Itu beda cerita lagi ya. Beda cerita lagi, Kak. Ini waktu kita makin mepet, sebenarnya nih ceritanya makin seru nih. Saya ke Kak Atika dulu deh, Kak. Kalau ngomongin tentang misalkan kita terjadi transaksi yang tidak dikenal atau korban penipuan, apa yang harus dilakukan? Ini kejadian agak sedikit mengerucut nih. Iya, memang lagi belakangan ini lagi marak banget ya, Kak Doi, kejadian ada penipuan yang mengatasnamakan pihak bank seperti itu yang menyasar nasabah-nasabah perbankan. Jadi misalkan dalam hal seperti itu kami menyarankan nasabah itu untuk segera nih menghubungi kontak center bank. Dan kalau misalkan dalam hal nasabah Bank BPD Bali nih yang terkena penipuan, kami sarankan untuk menghubungi call center di 1500844 dan pastikan tidak menghubungi call center lainnya, karena call center Bank BPD Bali hanya satu di 1500844. Dan lalu kami sarankan untuk tindakan preventif yang pertama adalah untuk melakukan pemblokiran, baik itu pemblokiran rekening, pemblokiran kartu ATM ataupun juga delivery channel lainnya seperti mobile banking,
rekening Kak. Dan juga nasabah dapat melaporkan kejadian kronologis kejadian penipuannya itu kepada petugas kontak center kami Kak, secara detail dan terperinci. Selain itu juga kami sarankan untuk segera melaporkan kejadian penipuan tersebut ke Indonesia Anti Scam Center atau disebut juga IASC melalui alamat iasc.ojk.go.id, di mana saat ini tuh OJK sendiri sudah menyediakan ini adalah platform yang untuk forum koordinasi antar lembaga keuangan untuk mempercepat proses pemblokiran rekening dari si penipu ataupun oknum yang mengatasnamakan bank tersebut Kak. Oke, jadi udah dibuka tuh semuanya. Kalau misalkan amit-amit ngalamin hal seperti itu ya. Oke, saya ke di perkreditan dulu. Kalau misalkan supaya tidak terjebak penipuan di perbankan, kalau KDD sendiri ada nggak tipsnya supaya masyarakat terhindar misalkan pengajuan kredit tadi atau juga pelunasan tadi supaya menghindari hal-hal tersebut? Ada tips yang ingin KDD bagi nggak ke kita? Nah, untuk kredit itu sebaiknya kalau mengajukan kredit cek terlebih dahulu legalitas dari lembaga keuangan, yaitu perbankan Kak. Dicek legalitasnya, dan nanti misalkan kalau ada cocok misalkan artinya sudah berlanjut, kredit sudah diberikan, nanti dicek untuk perjanjian kreditnya seperti yang sampaikan di awal itu. Nanti dicek untuk jangka waktu kredit, suku bunga, kemudian biaya-biaya, kemudian klausul-klausul lain terkait dengan di perjanjian kredit, sehingga artinya kedepannya tidak terjadi permasalahan ataupun pengaduan keluhan yang tidak apa istilahnya yang merugikan Kak ya. Jangan sampai merasa dirugikan atau merasa ditipu karena kesalahan kita tidak mau membaca, tidak mau tahu tentang isi perjanjian gitu ya. Oke, dari Kak Atika masih aku kasih kesempatan statement terakhir, ada yang ingin disampaikan supaya masyarakat lebih peduli dengan apa yang terjadi di masalah keuangan mereka, atau jika mereka ingin melakukan pengaduan, apa yang ingin Kakak sampaikan? Kalau kami dari sisi bank, kami menghimbau setiap nasabah untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi perbankannya, seperti misalkan password, user ID-nya, OTP, token, ataupun CVV. Jangan pernah membagikan data perbankan tersebut ke pihak manapun, termasuk petugas bank, dan juga ada beberapa oknum yang mengatasnamakan pihak bank. Selain itu juga agar dipastikan dalam setiap bertransaksi agar mengakses adalah channel resmi dari pihak bank. Dipastikan domainnya sudah betul dan tidak ada kesalahan untuk menghindari adanya kesalahan transaksi. Dan kami juga menghimbau nasabah untuk selalu menghubungi kontak center resmi kami di Bank BPD Bali, yaitu di 1500844. Penyampaian pengaduan dari nasabah itu merupakan masukan yang sangat berarti nih Kak Doi buat kami, karena selain juga untuk membantu menyelesaikan permasalahan dari nasabah itu sendiri, pengaduan itu juga sebagai bahan evaluasi kami untuk selalu meningkatkan kualitas layanan bank. Sebelum ke KDD, satu pertanyaan lagi, ini penting banget. Apakah semua kerugian dari nasabah itu pasti diganti oleh bank atau enggak? Tidak selalu Kak Doi. Jadi untuk setiap pengaduan yang disampaikan oleh nasabah, itu pihak bank akan melakukan investigasi terlebih dahulu untuk mencari tahu nih penyebab dari kejadian tersebut seperti apa. Dalam hal hasil investigasi tersebut, misalkan diketahui ada kesalahan sistem bank ataupun ada salah proses di sistem bank, itu akan dilakukan penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku Kak Doi. Namun misalkan dalam hal karena belakangan ini banyak banget ya Kak Doi ya, nasabah itu melakukan kekeliruan, seperti misalkan ada lalai memberikan data pribadinya nih ke pihak-pihak yang ataupun oknum-oknum yang mengatasnamakan Bank BPD Bali. Nah, untuk kejadian seperti itu, maka untuk hasil penyelesaiannya akan disesuaikan dengan hasil investigasi bank kembali Kak Doi. Berarti memang sesuai dengan hasil investigasi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban jelas buat teman-teman yang pernah melakukan pengaduan atau ingin melakukan pengaduan seperti itu ya. Kak Dede, saya ke terakhir juga closing statement membahas tentang sesuai dengan topik. Apa yang ingin disampaikan oleh Kak Dede? Nah, untuk pelindungan konsumen ataupun pengaduan nasabah kredit itu merupakan hak dari konsumen ataupun calon debitur ataupun debitur Kak. Nah, nanti bank akan tetap menyelesaikan secara profesional dan objektif. Dan untuk data-data pribadi dari nasabah ataupun debitur
tidak usah khawatir, perbankan akan tetap melaksanakan ataupun menyimpan data tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pelindungan Data Pribadi. Oke, jadi data aman. Data gitu aman ya, Kak, ya. Iya. Oke, terima kasih sudah datang di podcast. Dengan Terima senang kasih hati, sudah Kak Don. cerita. Mudah-mudahan bermanfaat, pastinya sih sangat bermanfaat ya, karena banyak hal yang baru saya tahu, masalah pengaduan tadi, masalah tanggung jawab bank seperti apa, masalah kredit tadi bisa menyesuaikan lagi. Kalau misalkan ternyata bisnis kita sedang down, apa yang harus kita lakukan? Salah satunya adalah diberikan ruang solusi oleh Bank BPD Bali. Pengaduan juga lewat channel-channel dari Bank BPD Bali. Mungkin kalau mau buka lewat sosial media juga boleh. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Dede, Kak Atika. Dan mudah-mudahan next kita bisa ketemu lagi ya. Kayaknya ini sampai tahun depannya lagi. Iya, Kak. Kita supaya banyak ilmu kan. Iya. Jadi untuk semua yang menonton atau juga yang mendengarkan, sekali lagi terima kasih banyak. Dan semoga obrolan kita bisa menjadi bekal bagi masyarakat untuk lebih memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen jasa keuangan. Lebih bijak lagi dalam menggunakan layanan perbankan, serta tidak ragu mencari solusi ya. Tidak ragu mencari solusi melalui jalur yang tepat ketika kita punya kendala. Karena ingat, perlindungan konsumen bukan sekedar hak, tapi juga adalah bekal untuk mengambil keputusan finansial yang aman dan juga cerdas. Saya Dodio Sandra pamit dari podcast Literasi dan Inklusi bersama Bank BPD Bali.